Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Amalia Amimi. Perkenalkan, nama saya Samratul Fahadi Salis. Perkenalkan, nama saya Rama Sabila. Perkenalkan, nama saya Asani. Dari kelompok 1, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi kesimpulan dari bunga tunggal dalam mata kuliah Matematika Keuangan. Dan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Samratul Fuadi Salis. Dari kelompok 1 ingin menjelaskan atau menyimpulkan sedikit jurnal yang telah kami buat yang berjudul Bunga Tunggal. Dalam matematika keuangan, bunga tunggal adalah bunga yang dihitung berdasarkan modal yang dipinjam selama periode tertentu yang jumlahnya selalu tetap. Bunga tunggal sama halnya dengan suatu modal yang perhitungannya hanya berdasarkan modal awal. Di sisi lain, bunga tunggal terjadi ketika pemberi pinjaman memungut bunga hanya atas jumlah yang dipinjamkan. Yang pertama adalah jenis bunga, di mana bunga hanya dibebankan pada jumlah pinjaman awal. Jadi, bunga tunggal adalah jumlah yang dibayarkan untuk menggunakan uang pinjaman untuk jangka waktu tertentu. Ini pada dasarnya adalah persentasi dari pinjaman aktual yang dibebankan untuk masa pinjaman. Bunga tunggal adalah persentase dari pokok yang ditambahkan ke pokok tersebut secara teratur, yang dapat dinyatakan dengan rumus I sama dengan P kali R. Dengan kata lain, bunga atau I adalah jumlah pokok atau P dikalikan dengan suku bunga atau R. Ini memberi Anda jumlah bunga yang akan ditambahkan ke pokok pinjaman setiap periode akrual, misalnya setiap tahun. Jika ingin mengetahui berapa banyak bunga yang akan ditambahkan selama masa pinjaman, maka Anda harus mengalihkan bunga tersebut dengan jangka waktu dengan rumus I sama dengan P kali R kali T. Dalam rumus tersebut, T adalah sebagai durasi pinjaman. Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu, yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Dalam kata lain, perhitungan bunga setiap periode selalu dihitung berdasarkan besarnya modal yang tetap. Besarnya bunga dinyatakan dalam persen dan disebut sebagai suku bunga. Suku bunga adalah perbandingan antara bunga dengan modal dalam satuan waktu tertentu, bulan atau tahun, sehingga suku bunga per tahunnya dinyatakan dengan suku bunga sama dengan bunga per pinjaman mula-mula kali 100%. Jadi teman-teman, ini akan membantu kalian untuk memahami beberapa bunga yang akan kalian dapatkan atau kalian bayarkan jika kalian mengajukan pinjaman, baik untuk kalian pribadi atau untuk bisnis kalian juga. Dan jika kalian mengajukan pinjaman, pastikan juga bahwa angsuran dan bunga yang dikenakan pada bisnis kalian tidak melebihi dari pendapatan yang ada dalam bisnis. Jika ini terjadi, kalian akan kesulitan dalam mengelola arus kas usaha kalian secara sehat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dimaklum soalnya masih tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.